Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Pos Doa ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, mendengar kata neraka, kita akan membayangkan keadaan yang menyeramkan dan menakutkan. Setiap orang pasti tak ingin menjadi penghuni neraka karena kengerian yang ada di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Tahukah Anda, ada 3 golongan manusia yang pertama kali diseret ke neraka. Siapakah mereka? Berikut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis. Hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah ketika tidak ada orang lain bersama mereka. Ketika menyampaikan hadis ini kepada para sahabat, Abu Hurairah beberapa kali menangis hingga jatuh pingsan. Beliau mengabarkan 3 golongan manusia. Yang pertama kali masuk neraka adalah ulama, ahli Quran, orang yang mati fisabilillah, mujahidin, dan orang kaya atau dermawan. Apa yang membuat mereka dimasukkan pertama kali ke dalam neraka? Mari kita simak hadis sahih berikut yang diriwayatkan Imam Muslim berikut. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah melanjutkan sabdanya, berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, para ulama dan ahli Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Rasulullah menceritakan orang selanjutnya yang pertama kali masuk neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rizki dan berbagai macam harta benda.
Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengakuinya. Allah bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berkata, "Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Sahih. Penyebab ketiga golongan muslim itu masuk neraka ternyata karena amal yang dilandasi riya. Kelihatannya sepele, tetapi riya menyebabkan orang-orang yang berilmu dan punya harta dimasukkan ke dalam neraka. Riya adalah penyakit hati yang dapat menyebabkan seorang muslim dimurkai Allah. Orang yang riya ingin menunjukkan amalannya kepada orang lain dengan harapan mendapat pujian. Mereka beramal bukan untuk Allah, tetapi untuk mengharapkan sanjungan manusia. Bahayanya riya dapat merontokkan pahala dan mendatangkan kemurkaan Allah. Disebutkan oleh Habib Jindan, orang-orang soleh terdahulu apabila beramal, mereka sangat khawatir amalannya diketahui orang lain. Berkaca dari kisah salafus soleh, terdahulu mereka selalu menyembunyikan puasanya, menyembunyikan sholatnya, dan merahasiakan sedekahnya. Bahkan ada yang berpuasa 20 tahun, sholat tahajud tak pernah tinggal. Mereka menyembunyikan amalannya dan tidak perlu pujian dari manusia. Seperti Imam Ali Zainal Abidin, setiap malamnya sholat sunnah 1000 rakaat. Beliau seorang tabi'in yang sangat soleh, dikenal sebagai ahli ibadah dan juga seorang dermawan. Beliau merupakan anak keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Diceritakan oleh Habib Jindan, setiap malam beliau mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Sebanyak 150 rumah orang miskin dinafkahi. Beliau selama bertahun-tahun dan tak seorang pun mengetahui kebiasaan beliau tersebut. Setelah meninggal dunia dan jasadnya dimandikan, barulah amalan beliau diketahui penduduk Madinah. Orang-orang terkejut saat melihat bekas yang terdapat di tubuhnya. Di punggung Imam Ali Zainal Abidin terdapat bekas hitam karena sering memikul karung berisi tepung yang dibagikannya kepada kaum fakir. Kemudian di bawah matanya terdapat goresan bekas kucuran air mata yang setiap malam menangis kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, begitulah dahsyatnya para salafus saleh yang beramal semata-mata untuk Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan tentang 3 orang yang akan pertama kali dilempar ke neraka. Semoga Allah berkenan melindungi kita dari pedihnya azab api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.